Bahri kok ceramahnya kok suka teriak-teriak sih? Matanya merah. Karena ceramahnya Habib Bahri itu keras, membara-bara sampai matanya merah melotot. Masa Habib kok ceramahnya keras? Habib kok ceramahnya kata-katanya keras? Nabi Muhammad kan tidak mengajarkan itu. Cari sopo. Cari sopo, rek. Nabi Muhammad itu adalah wajahnya yang paling tampan, kulitnya yang paling halus, suaranya yang paling merdu, akhlaknya yang paling luhur. Tapi diancam oleh Allah, jika engkau berkata kasar, engkau berkata tajam, maka engkau akan dijauhi oleh sekeliling. Jadi Nabi Muhammad tetap dengan kata-kata yang lemah lembut. Nabi Muhammad memang lembut, Nabi Muhammad memang halus tutur katanya. Tapi Nabi Muhammad juga jago main pedang. Tapi Nabi Muhammad juga jago perang. Nabi Muhammad tuh bisa main pedang, bisa nusuk orang, bisa nombak orang, bisa bacok orang. Nabi Muhammad itu karena apa? Karena beliau adalah panglima perang yang selalu di depan. Jadi kalau cuma sekedar kata-kata keras, menurut saya biasa aja. Kita harus pahami secara mendalam, orang yang berkata kasar, caci maki, tidak akan pernah diterima oleh siapapun juga. Nabi Muhammad yang kita mengimani itu pasti ditinggalkan oleh umatnya dia jika dia mengatakan sesuatu yang menggores perasaan. Lantas Anda ini pengikut siapa? Ada Habib begitu, Habib monyet, itu namanya kera-kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Maka dari itu sama saja seperti mereka-mereka yang menganggap ada habaib, habib, ulama atau kiai yang ceramahnya keras lalu dianggap tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Itu keliru itu, benar-benar keliru. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu juga seorang nabi yang tidak hanya halus lembut tutur katanya, tingkah lakunya, tapi beliau juga bisa keras ketika menghadapi kemungkaran, ketika menghadapi yang namanya ketidakadilan. Ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, lembut, halus, tidak kasar, tidak ganas terhadap umat. Seandainya kamu kasar, kejam, pasti mereka akan lari dari kiri kanan, dia tidak akan mendekat. Tentang hadis yang berbunyi kana Rasulullah SAW idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu wa ishtadda ghadabuhu hatta ka'annahu kamundari jaishin sabbahakum massahakum. Pernah dengar Kiai? Tapi saya ingin terutama menghimbau kepada kiai-kiai muda ini jangan sampai tidak berusaha meniru Kanjeng Rasul dalam kasih sayangnya kepada umat. Umat ini betul-betul rindu kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW idza khataba, apabila beliau berkhutbah, ceramah, ihmarrat ainahu, memerah kedua matanya, wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahannya, hatta ka'annahu kamundiri jaishin sabbahakum massahakum, sehingga beliau bagaikan pemberi peringatan perang. Ngomong-ngomong soal perang, kira-kira di Indonesia ini, kira-kira. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Habib yang ada di otakmu itu kira-kira kalau misalnya mimpin perang, Habib siapakah yang kira-kira lebih mirip kepada sosok seorang Nabi Muhammad yang berani memimpin peperangan? Di Indonesia nggak ada nih jihad mau kemana Indonesia ini? Apalagi presiden kita Islam, menteri agama Islam, mayoritas umat Islam. Alasan kita apa? Gitu loh. Perang sama siapa ya? Perang sama siapa? Aneh bin ajaib. Jihad sama siapa? Lo mau bunuh siapa di sini? Mau jihad apanya? Jihad nggak ada. Jihad sama siapa? Aneh bin ajaib ya. Kalau mau jihad nggak di sini tempatnya. Kan aku jihad mau di ini taman wisata aja sama singa-singa. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami, maka kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Jadi kira-kira saya tidak perlu menyebut siapa saja Habib yang menurut saya kriterianya lebih mirip kepada Nabi Muhammad SAW.
Tolong para kiai, para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Tapi cara menilainya ulama itu benar atau tidak dengan dari cara berbicaranya. Keliru. Kalau yang benar itu adalah yang lemah lembut tutur katanya, yang omongannya keras, kadang-kadang kasar, itu salah. Keliru lagi itu. Kalian yang berdakwah dengan cara yang kasar, dengan cara yang tegas, dengan kata-kata tajam, silahkan. Dan kami dengan cara-cara memeluk juga persilahkan kami. Dan itu juga mereka sampaikan. Jadi kita ini dengan cara yang tegas, cara yang keras, silahkan engkau dengan cara yang santun. Tapi pada prakteknya, ketika kita santun disalahin sama mereka. Wah, ini meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mumet nggak sama orang-orang kayak gini nih? Apa yang salah dari kita nih? Saya merangkul sana, merangkul sini, mencari simpatik semua orang agar nyaman dengan Islam. Tidak ada yang bilang bahwa kalau misalnya ada habib atau ulama ceramahnya keras, kata-kata kasar, itu ulama su. Bukan seperti itu. Itu tidak termaktub dalam buku-buku yang diajarkan oleh ulama-ulama lama, apa yang disebut ulama su. Bahkan mungkin Nabi Muhammad juga tidak pernah berbicara seperti itu, bahwa ulama yang su itu adalah ulama yang berkata-kata kasar. Itu keliru. Keliru. Menggunakan majelis ta'lim untuk mencaci maki, untuk membuka aib, mengucapkan aib, menyebut namanya orang, bapak itu. Lah, majelis ta'lim ini punya Rasulullah, bukan punya kita. Majelis ta'lim itu yang boleh berbicara harusnya Nabi Muhammad, bukan kita. Kita yang meneruskan. Lantas pernahkah Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Lantas kita ini tiru siapa? Kita ini figur kita ini siapa? Figur kita Nabi nggak begitu. Figur kita Nabi yang lain, Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi yang lain, apakah ada Nabi yang lain mengkritisi pemerintah, menasehati pemerintah dengan cara-cara kasar? Mana ada? Nggak pernah ada. Jadi kalau kita ini berbuat sesuatu, kita harus ada referensi hidup. Nggak bisa dengan kebijakan kita sendiri. Oh, Nabi Musa menghadapi pemerintah dolim, Fir'aun ngaku Tuhan. Tapi nggak juga dengan caci maki kok, nggak juga dengan merendahkan. Boleh mengkritisi, tapi dengan akhlak. Penceramah Habib Bahar bin Smith menyinggung pertanyaan yang banyak disampaikan padanya. Habib Bahar ditanyakan mengapa doyan ceramah keras di depan banyak jemaah. Sementara Rasulullah saja tak demikian. Menurut dia, bukan berarti dia tak mengerti dalil-dalil, akan tetapi Bahar mengaku tak ambil pusing dengan stigma yang melekat pada dirinya dan disampaikan oleh segelintir pihak itu. Baginya terpenting, dia merasa apa yang dilakukan kini sudah benar. Ceramah keras bukan karena nggak tahu dalil. Kalau dibilang Rasul tak begini, kata siapa? Rasul itu, Nabi Muhammad kalau lagi khutbah, kedua matanya beliau merah, suara meninggi, dan bertambah kemarahan beliau. Ucapnya di saluran YouTube Refli Harun. Adapun khutbah-khutbah keras Rasul acap dilakukan untuk memberikan peringatan perang. Walau doyan ceramah keras, namun Habib Bahar mengaku tak akan menghilangkan kelembutan-kelembutan yang acap ditampilkan Nabi. Dia berkhutbah seakan-akan memberi peringatan perang, seperti pagi ini kita akan diserang, sore ini kita akan diserang. Ia harus tegas dan keras, katanya. Soal karakter keras yang acap ditampilkan, Habib Bahar tak ambil pusing dengan cibiran orang. Dirinya mengaku tak ingin terkenal. Bahkan untuk menghindari keterkenalan, dia lantas memilih pindah ke Bogor, Jawa Barat. Tetapi justru sebaliknya, bukannya menjauh semakin menghilang. Justru Bahar bin Smith mengaku kalau dia makin dicari-cari orang. Bagi Bahar, jalan keras adalah pilihannya, walaupun ada sejumlah Habib menempuh jalan lain. Mulai dari amar ma'ruf, berdakwah lembut, dan sebagainya. Tetapi Bahar mengaku akan ambil bagian sebagai pembasmi. Ibarat sawah, ada yang menanam, ada yang memanen, memberi pupuk, ada juga yang menyirami. Dan ada yang basmi tikus, dan saya yang akan basmi tikus-tikus itu. Sebenarnya tujuan kita sama, akan tetapi cuma cara saja yang beda, katanya. Pada kesempatan itu, Habib Bahar lantas juga ditanya, mengapa ilmu-ilmu soal tasawuf tak pernah ditampilkan, sementara kritik-kritik keras pada pemerintah justru bertebaran di mana-mana.
Kata dia, sebenarnya selama ini dia mengajar banyak hal tentang tasawuf. Berbagai ilmu dikuasai dan diajarkan pada anak didiknya di pesantren. Akan tetapi, ilmu-ilmu yang diberikan ke anak-anak didiknya itu tak pernah diunggah ke YouTube. Sementara, makian atau kecaman keras pada pemerintah justru selalu diunggah oleh berbagai pihak di berbagai platform media sosial. Saya mengajar tasawuf banyak, tapi cuma yang kritik-kritik pemerintah yang dimasukkan ke YouTube, kata Bahar Smith. Tak cuma Bahar Smith, hal senada juga pernah diucapkan musisi senior Ahmad Dhani di channel YouTube-nya. Seolah mengamini pernyataan Habib Bahar, Ahmad Dhani juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak cuma bersikap lemah lembut, tapi juga bisa berlaku keras. Tidak mengherankan kalau Ahmad Dhani sependapat dengan Habib Bahar. Pasalnya mereka berdua adalah sama-sama pengagum Habib Rizik Syihab atau HRS. Seperti diketahui pada tahun 2017 silam, bisa dibilang jika semua ini berawal dari demo massal tangkap Ahok yang dilakukan oleh Front Pembela Islam atau FPI sejak akhir 2016 lalu. Pada kesempatan itu muncul nama Habib Rizik Syihab, pimpinan FPI yang langsung ramai jadi sorotan waktu itu. Ahmad Dhani yang baru terjun ke dunia politik juga ikut-ikutan berkomentar mengenai masalah ini. Melalui akun Twitternya, pentolan RCM itu menuliskan beberapa cuitan yang bernada pujian untuk sosok Habib Rizik. Ya, Dhani membandingkan Habib Rizik dengan pahlawan Indonesia, Imam Bonjol hingga Pangeran Diponegoro sebagai sosok yang sama-sama mengenakan sorban. Dhani sebut HRS mirip Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro. 1825 ada pahlawan bersorban bernama Diponegoro, sekarang ada Habib Rizik Syihab. Di tahun 1824 juga ada Imam Bonjol, pahlawan bersorban, sama seperti HRS. Tulis Ahmad Dhani di Twitternya kala itu. Memang bukan Dhani namanya jika tak penuh sensasi. Tweet bernada kontroversial ini pun langsung ramai jadi bahan perbincangan netizen. Dalam waktu singkat, cuitan suami Mulan Jamila di atas langsung dikomentari dan di-share sebanyak ratusan kali. Tentu saja ada yang menghujat dan ada juga yang setuju. Selanjutnya di tahun 2020 lalu, Habib Rizik akhirnya pulang ke Indonesia pada Selasa 10 November 2020. Kepulangannya pun disambut ribuan orang yang menunggu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Tidak hanya masyarakat biasa, musisi Ahmad Dhani juga ikut menyambut kepulangan ulama yang memiliki banyak pengikut itu. Lewat unggahan terbaru Instagramnya, suami Mulan Jamila itu mengunggah foto dirinya bersama Habib Rizik. Dalam keterangan foto, Dhani menuliskan kata-kata sambutan untuk sang Habib. Ahlan wa sahlan ya Habibana, tulis Ahmad Dhani. Kemudian pada Oktober 2022, Ahmad Dhani juga bertemu Habib Bahar di kediaman Fadlizon. Perpustakaan pribadi politikus Partai Gerindra Fadlizon di Jalan Danau Limboto nomor 96, RW 4, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat 30 Oktober 2022 malam kedatangan tamu. Tamunya adalah Habib Bahar bin Smith, Refli Harun, serta 3 politikus Gerindra yaitu Fuad Bawazir, Mair Al-Gadri, dan Ahmad Dhani. Beberapa foto yang diunggah di akun Twitter Fadlizon menunjukkan Habib Bahar sedang melihat naskah kuno atau manuskrip. Ada juga Maestro Ahmad Dhani dan cendekiawan Refli Harun sambil melihat naskah dan manuskrip lama, cuit Fadlizon. Mereka juga berdiskusi dalam pertemuan tersebut, namun tidak dijelaskan apa yang dibicarakan mereka. Tadi malam ngobrol dan diskusi bersama Habib Bahar dan juga Ahmad Dhani, cuit Fadlizon. Masih di bulan yang sama, Ahmad Dhani juga menemui Habib Rizik Syihab. Pertemuan itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Majelis Syuro PA 212, Slamet Ma'arif. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Silaturahmi biasa siang tadi, kata Slamet saat dimintai konfirmasi. Slamet mengatakan tidak ada pembicaraan khusus dalam pertemuan Ahmad Dhani dan Habib Rizik itu. Keduanya hanya ngobrol santai.
Obrolan biasa seperti tamu lain, ngobrol santai, ujarnya. Potret momen pertemuan keduanya beredar di media sosial. Dalam gambar yang beredar, tampak Dhani dan Habib Rizik berfoto sambil tersenyum. Ahmad Dhani tampak menekan kemeja dan celana panjang berwarna hitam serta peci hitam. Sementara Habib Rizik tampak menekan baju serta sarung dan peci putih. Keduanya tampak saling bergenggaman tangan dan tangan lainnya saling mengepal ke atas. Ahmad Dhani mengungkapkan kebahagiaannya usai bertemu dengan Habib Rizik Syihab atau HRS beberapa waktu lalu di Markas Syariah Jalan Petamburan, Jakarta Pusat. Bahagia sekali bisa bertemu Imam Besar Habib Rizik, sebuah anugerah, kata Dhani. Pentolan band Dewa 19 itu berharap keadilan akan hadir di negeri tercinta. Saya berharap keadilan akan hadir di negeri tercinta ini, ujarnya. Menurutnya dalam perjuangan itu yang paling sulit adalah kesabaran. Kita harus sabar dalam berjuang, tidak perlu memikirkan kemenangan, yang penting berjuang, kata Dhani. Biarlah Allah yang memberikan kemenangan itu kepada siapa saja, yang penting kita tetap berjuang, pungkas Ahmad Dhani. Bahar kok ceramahnya kok suka teriak-teriak sih? Matanya merah. Karena ceramahnya Habib Bahar itu keras, membara-bara sampai matanya merah melotot. Masa Habib kok ceramahnya keras? Habib kok ceramahnya kata-katanya keras? Nabi Muhammad kan tidak mengajarkan itu. Jari sopo? Jari sopo, rek? Nabi Muhammad itu adalah wajahnya yang paling tampan, kulitnya yang paling halus, suaranya yang paling merdu, akhlaknya yang paling luhur. Tapi diancam oleh Allah, jika engkau berkata kasar, engkau berkata tajam, maka engkau akan dijauhi oleh sekeliling. Jadi Nabi Muhammad tetap dengan kata-kata yang lemah lembut. Nabi Muhammad memang lembut, Nabi Muhammad memang halus tutur katanya. Tapi Nabi Muhammad juga jago main pedang. Tapi Nabi Muhammad juga jago perang. Nabi Muhammad tuh bisa main pedang, bisa nusuk orang, bisa nombak orang, bisa bacok orang. Nabi Muhammad itu karena apa? Karena beliau adalah panglima perang yang selalu di depan. Jadi kalau cuma sekedar kata-kata keras, menurut saya biasa aja. Kita harus pahami secara mendalam, orang yang berkata kasar, caci maki, tidak akan pernah diterima oleh siapapun juga. Nabi Muhammad yang kita mengimani itu pasti ditinggalkan oleh umatnya dia jika dia mengatakan sesuatu yang menggores perasaan. Lantas Anda ini pengikut siapa? Ada Habib begitu, Habib monyet, itu namanya kera-kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Maka dari itu sama saja seperti mereka-mereka yang menganggap ada habaib, habib, ulama atau kiai yang ceramahnya keras lalu dianggap tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Itu keliru itu, benar-benar keliru. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu juga seorang nabi yang tidak hanya halus lembut tutur katanya, tingkah lakunya, tapi beliau juga bisa keras ketika menghadapi kemungkaran, ketika menghadapi yang namanya ketidakadilan. Ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Lembut, halus, tidak kasar, tidak ganas terhadap umat. Seandainya kamu kasar, kejam, pasti mereka akan lari dari kiri kanan, dia tidak akan mendekat. Tentang hadis yang berbunyi kana Rasulullah SAW idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu wa ishtadda ghadabuhu hatta ka'annahu kamundari jaishin sabbahakum massahakum. Pernah dengar Kiai? Tapi saya ingin terutama menghimbau kepada kiai-kiai muda ini jangan sampai tidak berusaha meniru Kanjeng Rasul dalam kasih sayangnya kepada umat. Umat ini betul-betul rindu kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW idza khataba, apabila beliau berkhutbah, ceramah, ihmarrat ainahu, memerah kedua matanya, wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahannya, hatta ka'annahu kamundiri jaishin sabbahakum massahakum, sehingga beliau bagaikan pemberi peringatan perang. Ngomong-ngomong soal perang, kira-kira di Indonesia ini, kira-kira
kira-kira. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Habib yang ada di otakmu itu kira-kira kalau misalnya mimpin perang, Habib siapakah yang kira-kira lebih mirip kepada sosok seorang Nabi Muhammad yang berani memimpin peperangan? Di Indonesia nggak ada nih jihad. Jihad mau kemana Indonesia ini? Apalagi presiden kita Islam, menteri agama Islam, mayoritas umat Islam. Alasan kita apa gitu loh? Perang sama siapa ya? Perang sama siapa? Aneh bin ajaib. Jihad sama siapa? Lo mau bunuh siapa di sini? Mau jihad apanya? Jihad nggak ada. Jihad sama siapa? Aneh bin ajaib ya. Kalau mau jihad nggak di sini tempatnya. Ini kan aku jihad mau di ini taman wisata aja. Sama singa-singa. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri, maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Jadi kira-kira saya tidak perlu menyebut siapa saja Habib yang menurut saya kriterianya lebih mirip kepada Nabi Muhammad SAW. Tolong para kiai, para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Tapi cara menilainya ulama itu benar atau tidak dengan dari cara berbicaranya. Keliru. Kalau yang benar itu adalah yang lemah lembut tutur katanya, yang omongannya keras, kadang-kadang kasar, itu salah. Keliru lagi itu. Kalian yang berdakwah dengan cara yang kasar, dengan cara yang tegas, dengan kata-kata tajam, silahkan. Dan kami dengan cara-cara memeluk juga persilahkan kami. Dan itu juga mereka sampaikan. Jadi kita ini dengan cara yang tegas, cara yang keras, silahkan engkau dengan cara yang santun. Tapi pada prakteknya, ketika kita santun disalahin sama mereka. Wah, ini meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mumet nggak sama orang-orang kayak gini nih? Apa yang salah dari kita nih? Saya merangkul sana, merangkul sini, mencari simpatik semua orang agar nyaman dengan Islam. Tidak ada yang bilang bahwa kalau misalnya ada Habib atau ulama ceramahnya keras, kata-kata kasar itu ulama su. Bukan seperti itu. Itu tidak termaktub dalam buku-buku yang diajarkan oleh ulama-ulama lama, apa yang disebut ulama su. Bahkan mungkin Nabi Muhammad juga tidak pernah berbicara seperti itu, bahwa ulama yang su itu adalah ulama yang berkata-kata kasar. Itu keliru. Keliru. Menggunakan majelis taklim untuk mencaci maki, untuk membuka aib, mengucapkan aib, menyebut namanya orang, bapak itu. Ingatlah, majelis taklim ini punya Rasulullah, bukan punya kita. Majelis taklim itu yang boleh berbicara harusnya Nabi Muhammad, bukan kita. Kita yang meneruskan. Lantas pernahkah Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Lantas kita ini tiru siapa? Kita ini figur kita ini siapa? Figur kita Nabi nggak begitu. Figur kita Nabi yang lain, Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi yang lain, apakah ada Nabi yang lain mengkritisi pemerintah, menasehati pemerintah dengan cara-cara kasar? Mana ada? Nggak pernah ada. Jadi kalau kita ini berbuat sesuatu, kita harus ada referensi hidup. Nggak bisa dengan kebijakan kita sendiri. Oh, Nabi Musa menghadapi pemerintah dolim, Fir'aun ngaku Tuhan. Tapi nggak juga dengan caci maki kok. Nggak juga dengan merendahkan. Boleh mengkritisi, tapi dengan akhlak.